Sebelum masuk dalam buku, yuk kita hafalkan kosakata berikut. Kosakata ini berguna untuk minasang mengerjakan latihan ya. Hong, Isyo, Zasi, Dosha, Asa, Simbung, Kore, sore, dan are. Apa sih kore, sore, dan are? Kore, sore, dan are merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan benda, seperti ini dan itu. Kore berarti ini, sore berarti itu, are juga berarti itu. Kenapa kok ada yang mirip? Nah, cara bedainnya gimana? Jadi, ilustrasinya seperti ini. Ini adalah saya, sang pembicara, dan ini adalah Ayumi, sang pendengar. Saya memiliki sebuah benda, yaitu kamus atau isyo. Kamusnya sekarang berada di dekat saya, dan saya bilang kepada Ayumi, "Kore wa isyo desu." Saya menggunakan kore karena kamus letaknya dekat dengan saya. Lalu ada ilustrasi yang kedua, yaitu kamusnya tidak ada di dekat saya tetapi ada di dekat Ayumi. Lalu saya bilang, "Sore wa isyo desu." Mengapa saya menggunakan sore? Karena kamusnya dekat dengan Ayumi tetapi tidak dekat dengan pembicara. Dan kondisi ketiga, kamusnya tidak dekat dengan saya dan tidak dekat dengan Ayumi. Maka saya bilang, are wa isyo desu. Are digunakan untuk benda yang letaknya tidak dekat dengan sang pembicara dan juga tidak dekat dengan sang pendengar. Oleh karena itu, jika benda letaknya dekat dengan saya, maka saya bilang kore atau pembaca bilang kore. Apabila letak benda di dekat sang pendengar, maka saya bilang sore. Dan apabila benda letaknya jauh dari sang pembicara, maka saya bilang are. Sekarang gimana sih cara mengaplikasikan dalam percakapan? Nih, bendanya letaknya dekat dengan saya. Saya menghilangkan pembicara dan pendengarnya, tulisan pembicara dan pendengarnya. Ini kondisinya positif ya. Ini yang pertama. Saya bilang pada Ayumi, "Kore wa jisho desu ka?" Saya menggunakan kore karena letak benda dekat dengan saya. Lalu Ayumi menjawab, "Hai, sore wa jisho desu." Ayumi menjawab menggunakan sore karena letak bendanya tidak dekat dengan Ayumi, tapi dekat dengan saya. Ini ada kondisi yang negatif. Misalkan saya tidak tahu kalau ini adalah sebuah kamus. Lalu saya tanya kepada Ayumi, "Kore wa hong desu ka?" Lalu Ayumi menjawab, "Iye, sore wa hong ja arimasen, jisho desu." Boleh diberikan keterangan bahwa itu adalah jisho atau cukup sampai dengan hong ja arimasen.
Sekarang letak benda di dekat Ayumi. Saya bilang, "Sore wa jisho desu ka?" Ini kondisinya positif ya. Lalu Ayumi menjawab, "Kore wa jisho desu." Kenapa Ayumi menjawab dengan kore? Ya, betul sekali. Karena letak benda dekat dengan Ayumi tidak dekat dengan saya. Sekarang benda tidak dekat dengan saya dan tidak dekat dengan Ayumi. Saya tanya kepada Ayumi, "Are wa jisho desu ka?" Ayumi menjawab, "Hai, are wa jisho desu." Kenapa Ayumi menggunakan are juga? Ya, betul sekali. Karena benda tidak dekat dengan saya dan tidak dekat dengan Ayumi. Oleh karena itu, Ayumi bilang, "Are wa jisho desu." Ya, renshu shimashou. Kayak gimana sih latihannya? Oke, saya akan memberi contoh. Jadi saya memiliki benda yang berbeda kali ini. Ini re-nya. "Kore wa zashi desu ka?" Ayumi menjawab, "Hai, sore wa zashi desu." Jadi saya bilang ini adalah majalah. Lalu Ayumi jawab, "Ya, itu adalah majalah." Atau bisa juga digunakan kondisi yang negatif seperti contoh yang sebelumnya ya. Agar minasang lebih lancar lagi belajarnya, maka harus banyak-banyak latihan ya. Oke, ini kali ini akan saya hapus. Minasang silahkan lihat di mana letak benda, lalu buatlah percakapannya. Oke, jangan lupa di-capture ya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Kali ini bendanya berbeda, tetapi cara menggunakannya sama. Sekarang jangan lupa di-capture ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lah, minasang, jangan lupa latihannya dikerjakan. Apakah ada kesulitan? Nah, gimana? Apakah menggunakan ilustrasi dapat mempermudah belajar materi kore, sore, dan are? Apakah minasang bisa mengerjakan latihannya atau masih ada kesulitan? Minasang, jika dirasa video kali ini bermanfaat, boleh dong saya minta klik tombol like dan subscribe-nya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan letakkan di kolom komentar ya. Arigatou gozaimasu.